Start. Tekanan kompresi terbaca 23. 23 bar ya teman-teman ya. Jadi ini tekanan kompresi terbaca 23 bar, berarti masih di atas limit dan asapnya itu seperti itu. Jadi kita sekarang sudah bisa menyimpulkan kalau asapnya seperti itu tekanannya seperti itu. Jadi ini masih di atas limit ya, masih 23 bar. Tapi apa kita masih harus menunggu sampai limit? Nah teman-teman, itu di video ini adalah lanjutan dari pengetesan kompresi Panther dari Tulungagung yang warna silver itu kompresinya ternyata low, cuma 23 bar, sehingga asap kebocoran kompresi itu tebalnya seperti itu. Dan makanya asapnya dibuang ke udara luar, karena kalau tidak di udara luar dimasukkan lagi ke dalam intake-nya turbo, nanti oli itu akan masuk dan pada start awal itu asapnya akan sangat putih seperti fogging nyamuk lah pokoknya. Jadi maka inisiatif dari pemilik sendiri itu dibuang ke udara luar biar tidak masuk ke dalam turbo dan asapnya itu tidak terlalu banyak. Dan ini perbaikannya setelah kita ukur kompresi, selanjutnya nanti akan kita perbaiki dan hasilnya akan segera kita pertunjukkan. Ini proses perbaikannya saya tetap menggunakan metode yang paling murah, yaitu linernya itu kita balik seperti ini. Nah, karena sangat sayang sekali bagian bawah yang sangat utuh itu ini bisa dimanfaatkan, karena kalau kita beli liner itu harganya kan per bijinya itu kan sekitar 850, berikut pasang itu kan kena biaya sekitar 3.800.000-an. Nah, sedangkan dengan cara ini kita hanya mengeluarkan biaya itu cuma 450.000 saja teman-teman. Jadi bisa dibayangkan itu sangat irit sekali, padahal hasilnya pun sama. Nggak masalah walaupun dibalik saja itu akan tetap awet kok, karena ini liner yang asli bawaan mobil. Jadi kalaupun ini dibalik, ini kualitasnya itu tetap tidak turun terlalu jauh, paling hanya tekuan liner ini karena kita bikin buatan, jadi kualitasnya itu tergantung pada penggarapan kita. Kalau penggarapannya halus itu ya nanti awet, tetapi kalau penggarapannya itu kasar, misal gelombang-gelombang, itu kerapatannya tidak akan terjamin. Sehingga kalau kita memberanikan untuk melakukan perbaikannya seperti ini, kita itu harus berlatih dulu supaya kita bisa melakukan perbaikan liner itu yang kualitasnya itu mirip dengan aslinya, sehingga apabila nanti dipasang pak silinder head itu akan benar-benar rapat dan tidak akan ada risiko kompresi menyeberang. Sebenarnya walaupun menggelombang-gelombang, tetapi kan sebelahnya itu kan masih ada blok yang agak jauh lah dari lubang air, tetapi kan kita kurang yakin kalau tidak benar-benar halus itu tidak mantap lah rasanya. Maka dari itu saya selalu berlatih untuk supaya cara membuat liner ini semakin lama semakin baik dan semakin halus, sehingga akhirnya setelah hasilnya baik itu layak saya upload dan saya pertunjukkan pada teman-teman terdekat. Hasilnya seperti ini, halus seperti ini. Nanti kita akan terjamin lah kerapatannya. Kita tinggal ganti ring shaker saja. Kemarin itu sebenarnya tujuan awal itu adalah hanya untuk memperbaiki yang ngobos ya teman-teman. Jadi kemarin itu saya tidak berencana untuk mengganti shaker ini dengan shaker yang baru, tetapi atas permintaan pelanggan, karena di mobil ini kemarin itu ada suara tek 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 gitu, suaranya satu tek 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 tek. Jadi kalau mesin hidup itu ada suara ketukan ya, ketukannya bukan seperti ketukan klep. Kalau klep kan tik 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 gitu, tapi suaranya tuk 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 gitu udah.
Jadi saya kemudian meneliti piston ini, ke semuanya kita teliti. Semuanya kita teliti. Kalau di groove-groove-nya ini masih rapat semua ya terus sebenarnya. Tetapi kalau di bagian sini ini sepertinya sudah ini ada keausan gini. Ini karena ada yang belang ya, ini belang, ini yang ini warnanya yang beda. Berarti ini permasalahannya suara tek-tek itu ada suara seker yang goyang. Ini kelihatan kalau ini seperti ini warna beda, yang ini enggak, tapi yang ini belang. Nah berarti yang ini berpeluang goyang. Makanya ada suara yang tek 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 itu di seker. Jadi akhirnya saya membeli seker ini karena atas permintaan owner, supaya untuk menghilangkan suara itu akhirnya saya beli seker ini. Ini ori juga. Jadi untuk menggantikan seker yang ini karena ada suara tak 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 itu. Kalau menurut analisa saya ini suara ini berasal dari seker yang goyang sedikit. Goyangnya nggak banyak, cuma sedikit. Tapi karena seker itu termasuk part yang presisi, jadi goyangnya ini adalah berpotensi menimbulkan suara. Nanti akan kita perbandingkan ya teman-teman. Seker yang lama dengan seker yang baru dimasukkan ke dalam liner itu kocaknya bedanya seberapa. Karena kalau diukur dengan alat ini sini ini tidak kelihatan nampak bedanya. Tapi nanti kalau kita masukkan ke dalam silinder, dalam liner nanti akan kelihatan bedanya. Nah sekarang kita coba memasukkan ini piston ini yang lama ini ke dalam silinder teman-teman, ke dalam liner. Jadi ini beratnya nanti akan bisa kita rasakan dengan perasaan, itu tidak perlu memakai alat tertentu. Ini bisa kita rasakan dengan pakai perasaan. Kata ini bisa masuknya kan seperti ini ya teman-teman ya. Kocaknya seperti ini. Ini sebenarnya kalau dipasang ya nggak apa-apa, cuma suaranya agak kasar walau grup-grupnya ini masih rapat tapi agak bersuara. Suaranya nggak keras, cuma tek kecil sebenarnya, tapi owner meminta untuk yang bagus sekalian. Jadi kita belikan seker saja. Ini gerakannya seperti ini. Ini ringan, nggak ada hambatan ya masuknya. Sedang kita coba yang baru, ini yang baru Grace. Nah ini masuknya masih agak berat teman-teman ya, karena di bagian sini kan lebih diameternya lebih besar daripada yang ini. Jadi kalau sudah masuk dalam sini ini sebenarnya sudah enteng, tapi kalau posisi sini ini agak berat. Nah berarti menandakan seker ini lebih presisi daripada seker yang lama ini. Maka dari itu seker ini sudah agak bersuara. Ini kelihatan, ini belangnya ini kelihatan. Ini adalah pertanda, ini adalah goyang di silinder itu, goyang dikit. Bagi teman-teman yang belum tahu part ring seker yang ori itu seperti apa, bentuknya seperti ini teman-teman. Kemasannya itu seperti ini. Jadi kemasannya itu lebih kilau, ini lebih kilau, dan nomornya seperti ini. Coba diperhatikan baik-baik seperti ini. Karena ring seker itu yang ori itu ada dua, yang berkualitas sama-sama baiknya itu ada dua. Yang di bawah ini ada harga 750, kemasannya juga seperti ini, tetapi dalamannya itu ada kromnya. Kalau yang ini nggak ada kromnya. Kita buka ya. Jadi dalamannya itu seperti ini. Dalamannya seperti ini. Yang ori yang paling mahal, yang paling bagus itu top kompresinya itu hitam seperti ini warnanya. Sedangkan yang nomor 2 itu yang 750, sebenarnya itu juga kualitasnya sama tapi masih di bawah ini dikit, tapi harga 750 itu sudah layak, sudah baik. Ini yang top kompresi itu ada kromnya, kilau, jadi nggak hitam seperti ini. Kalau yang paling mahal, paling bagus itu hitam, tidak krom. Ini mesin perakitannya sudah selesai dan siap kita nyalakan. Mohon maaf kemarin waktu proses menaikkan mesin dan merakit ini tidak sempat kita videokan. Yang jelas ini kemarin prosesnya adalah
membalik liner, mengganti ring shaker, dan mengganti shaker. Kenapa shakernya kita ganti? Sebenarnya bukan masalah shakernya ngasap ya, shakernya tidak kucak sebenarnya, tetapi ada suara tek gitu. Terus saya periksa itu satu shaker itu ada yang agak aus, jadi itu menimbulkan suara, dan akhirnya oleh pemiliknya disuruh mengganti saja shakernya itu satu set. Jadi hasilnya seperti ini. Nanti kita starter dan kita dengar suaranya itu seperti apa, asapnya bagaimana, dan hasilnya seperti apa. Nah teman-teman, ini adalah hasil perbaikan dari Panther LS tahun 2001. Ini Panther dari Tulungagung, jaketnya Pantai Gemah. Ini kemarin linernya cuma kita balik saja. Asapnya kemarin sangat tebal, asap di dipsticknya, sehingga dibuatkan saluran sendiri supaya tidak masuk ke intake manifold. Karena kalau dimasukkan ke intake manifold itu mesinnya gelagapan, kekurangan oksigen. Jadi dibuatkan selang tersendiri dan dibuang ke udara luar. Nah sekarang kemarin sudah kita ganti ring shaker yang ori, linernya kita balik. Shakernya kemarin kita ganti. Sebenarnya senariku shaker itu kemarin shaker itu kita ganti. Sebenarnya shakernya nggak masalah terhadap kebocoran kompresi, tetapi ada suara tuk tuk itu, sehingga pemilik itu mintanya yang halus, sehingga itu shakernya kita ganti biar suaranya halus. Sekarang kita lihat asapnya seperti apa, kita lihat hasilnya. Ini teman-teman, hasilnya seperti ini. Selalu bersih teman-teman, walaupun kita cuma melakukan penggantian ring shaker, tetapi hasilnya ini tetap selalu bersih, tidak ada asap, kebocoran kompresi tidak ada. Nah hasilnya seperti itu, bersih seperti ini. Kita lihat asap di dipstick itu seperti apa. Istimewa ya, nggak ada asap yang keluar, bersih. Padahal ini mesin sudah panas, sudah 82 derajat, tetapi asap dipstick itu tetap juga tidak ada. Pertanda ini mesin kompresinya sudah bagus sekali, tidak ada kebocoran kompresi, sempurna teman-teman. Cuma mengganti ring shaker dan shaker linernya kita balik saja. Asap knalpot seperti ini ya, ini normal karena diesel mengeluarkan asap sedikit, tidak tebal, karena ini mesin ini belum juro, jadi otomatis masih ada asap stasionernya. Dia masih teknologi lama, belum ada IGR, jadi masih menggunakan teknologi yang lama, cuma dia dilengkapi dengan turbo saja. Kita perbandingkan teman-teman, sebelum perbaikan itu seperti apa. Ini sebelum perbaikan itu asapnya seperti ini, dan ada suara tek itu, ya kan? Ini kita lakukan test drive teman-teman, Panther LS dari Gemah Tulungagung. Ini kita melakukan tes running di medan pegunungan, di gunung. Kita menuju ke Nyawangan. Di sana rupanya menanjak terus, sehingga cocok untuk melakukan test drive. Ini temperaturnya pada suhu kerja sekarang ini masih kilometer kelima. Nanti kalau sudah nyampe di gunung, di Nyawangan, nanti kita cek lagi teman-teman, bagaimanakah kondisi temperaturnya mesin itu seberapa, dan adakah blow-by gas dari stik uli dan tutup pengisian uli itu seberapa asapnya dalam kondisi temperatur mesin yang sudah panas. Kalau kemarin itu sebelum diperbaiki itu asapnya double, dari knalpot mengeluarkan asap, dan dari dipstick mengeluarkan asap, dan dari output katup PCV itu asapnya juga sangat tebal sekali.
Nah, kita perjalanan menuju ke Nyawangan. Ini kita sudah nyampe di gunung, di Nyawangan, ini di sekolahan. Nah, ini karena saya lagi ke sekolah, dan sekolahnya ini posisinya di gunung ya, jadi cocok untuk mengetes kendaraan ini. Kita tes temperaturnya berapa ya, 67, 68. Oh, nggak panas mesinnya. Temperaturnya 77 teman-teman. Ini berada di 80 derajat. Ini 77, 88 di water outlet. Coba kita buka tutup sticknya. Sticknya berapa? Nah, bersih sekali, nggak ada asap. Penguapan air itu minimal. Ini teman-teman. Tutup ini. Nah, seperti ini. Bersih ya teman-teman ya. Ini asap knalpotnya seperti ini setelah kita mencapai jarak sekitar 18 km. Ini asap knalpotnya seperti ini, tipis. Dari samping ini asap knalpotnya seperti ini. Dari atas nggak kelihatan asap, dari samping nggak kelihatan asap, mungkin baru kelihatan kalau dari depan. Dari depan knalpot persis ini seperti ini asapnya. Ya emang ini knalpot sudah tipis asapnya, sudah temperatur kerja. Selesai.